Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, kembali kita bertemu di ibadah online PSBB GBA Center Sabtu 3 Oktober 2020. Apa kabarnya semua? Pasti dalam keadaan sehat dan baik. Yuk kembali luangkan waktu sejenak untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Aba, Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur kepadamu kalau sampai pada hari ini kami masih boleh dalam keadaan sehat, kami masih boleh Kau izinkan ikut dalam acara PSBB GBA Center pada sore hari ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa walaupun ibadah PSBB sore hari ini secara online, tapi firman-Mu berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya sore ini Engkau pun ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan acara PSBB sore hari ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu, tangan bimbingan-Mu saja ya Bapa. Kuduskan dan layakan semua tim yang melayani pada sore hari ini, baik itu tim doa, tim puji-pujian, tim multimedia, dan juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah seluruh pelayanan yang dilakukan oleh tim pada hari ini berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami juga mau menyerahkan semua peserta yang sore hari ini bergabung dalam acara PSBB. Kiranya berikan kami semua hati yang siap untuk ditabur, lembutkan hati kami. Dan biarlah berikan juga kepada kami semua telinga seperti seorang murid yang siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu ya Bapa, kami mau serahkan semua acara kami ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kalau Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara, maka pada saat kami datang, pada saat kami memulai ikut acara ini, dan pada saat nanti setelah kami mengakhiri acara PSBB ini, kami tidak akan sama lagi. Kami akan lebih kuat, kami akan lebih on fire, kami akan lebih percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh, Yesus, Kau tempat perlindungan kami, Kau kubu pertahanan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Walau 1000 depa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
sebab Yesus sertaku. Haleluya. Oh, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau serta kami Yesus, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, oh, kami gak akan goyah, sebab Engkau beserta kami. Tangan kananmu memegang kehidup kami, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, sebab firman-Mu Kau bertata atas hidup kami. Kau memberikan kemenangan. Kau batu karang dalam hidupku. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Oh, oh, oh.
haleluya, haleluya. Yesus memberi kami kemenangan, sebab gada dan tongkatmu ada dalam hidup, menuntun hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya Tuhan tangan-Mu memberi kemenangan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian isi firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan jadi rema dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa dalam persekutuan. Saat ini saya bersyukur kembali boleh diberi kesempatan untuk sharing atau membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya bahwa setiap kita tetap ada dalam keadaan yang penuh sukacita. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Saya berharap semua kita tetap ada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, khususnya dalam misi GBA, di mana Tuhan memakai kita semua untuk membawa jiwa-jiwa untuk mencintai firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, melalui kesempatan ini saya rindu untuk sharing, untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya sungguh diberkati dan saya percaya bahwa
Ini adalah kunci, ini yang akan membuat kita untuk mencapai goal atau target akhir, tujuan akhir dari perjalanan kerohanian, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu adalah hidup kita berubah serupa dengan Kristus. Itu adalah target akhir, itu adalah goal atau tujuan akhir dari spiritual journey atau perjalanan rohani kehidupan setiap orang percaya. Tujuan akhir kita bukan sekedar masuk surga, tapi tujuan akhir kita adalah hidup serupa dengan Kristus. Karena kalau soal masuk surga atau soal memiliki hidup kekal, itu sudah selesai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengerjakan keselamatan bagi kita, dan ketika kita menerima Dia, menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka sesungguhnya sejak itu kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima hidup kekal, kita sedang berjalan di dalam hidup kekal itu. Dan oleh karena itu, dalam proses perjalanan kita dalam hidup kekal atau dalam proses perjalanan kita sebagai warga kerajaan Allah, maka tujuan akhir proses perjalanan kita sebagai warga kerajaan Allah atau proses perjalanan kita dalam hidup kekal adalah berubah serupa dengan Dia. Kita semua sedang menuju ke sana. Kita semua sedang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan untuk mencapai tujuan akhir kekristenan kita, yaitu hidup serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam proses di mana hidup kita terus berubah atau dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa Kristus, maka bagian ini menjadi sangat penting. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan ayat 17. Nah, dua ayat ini berkata begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dua ayat ini saya sungguh percaya bahwa dua ayat ini sangat menentukan. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa dua ayat ini sangat menentukan. Bahkan saya boleh katakan bahwa dua ayat ini menjadi kunci untuk hidup kita diubah, untuk hidup kita dibentuk, supaya hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena dengan jelas di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan saya begini, mungkinkah hidup kita orang percaya bisa berubah atau bisa dibentuk semakin serupa dengan Kristus tanpa ayat ini? Tanpa kita mengalami ayat ini, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang isinya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya sungguh-sungguh yakin tanpa kita mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini khususnya, maka sangat mustahil perubahan hidup atau hidup kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Itu nggak mungkin. Jadi saya boleh katakan begini, kita tidak mungkin hidup kita boleh ditemukan atau kita boleh mengalami, kita boleh melihat, saudaraku, hidup kita makin hari makin berubah, minggu demi minggu makin
semakin berubah. Tahun demi tahun hidup kita ada progres. Di mana progres itu adalah sebuah peningkatan perubahan. Perubahan kita akan terus naik, semakin mendekati, semakin mirip, semakin serupa dengan Kristus. Kalau dulu hidup kita banyak hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan cara hidup Kristus. Tapi ketika firman Tuhan atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berkarya dalam 4 hal ini, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, ketika itu berkarya terjadi, kita alami dalam hidup kita, maka kita akan melihat progres peningkatan, yaitu hidup berubah semakin serupa dengan Dia. Sehingga kita bisa mengevaluasi hidup kita bisa melihat hidup kita antara beberapa tahun yang silam dan sekarang ini, itu ada satu perubahan, itu ada sesuatu yang berbeda, dan perbedaan itu adalah sebuah peningkatan, sebuah lompatan, sebuah progres, saudaraku, di mana hidup kita berubah semakin serupa dengan Dia. Karena pada dasarnya begini Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua yang ada di GBA, bahwa kalau hidup kekristenan kita tidak ada progres, tidak ada bukti, tidak ada realita, di mana firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita mengubah kita, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Kalau ini tidak berbuah atau tidak menjadi sebuah gaya hidup, tidak menjadi sebuah fakta realita kehidupan dalam hidup kita, ya mungkin saya akan berkata bahwa kekristenan kita berjalan di tempat. Atau mungkin kekristenan kita, aktivitas rohani kita, ya menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak berguna. Kenapa? Nggak ada buahnya. Sebuah pohon yang nggak ada buahnya, untuk apa pohon itu hidup? Nah, sama, saudaraku, kita menjadi orang Kristen, kita percaya, kita melakukan semua aktivitas kegiatan rohani kita. Tapi kalau semua yang kita kerjakan, kita lakukan itu tidak menghasilkan buah perubahan hidup kita semakin serupa dengan Kristus, maka saya mau katakan aktivitas apapun, serajin apapun kita melakukan kegiatan agamawi kita, kegiatan acara, program yang kelihatan rohani, tapi kalau tidak berbuah kepada perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus, maka saya mesti katakan bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu nggak ada gunanya apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sungguh percaya ayat ini. Ini adalah sebuah kebenaran. Saya percaya ayat ini bukan hanya teori kebenaran, bukan hanya pengetahuan kebenaran. Ini bukan hanya bagian daripada pengetahuan yang kita mesti tahu, yang kita mesti hafal. Tapi saya percaya ayat ini adalah ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa kebenaran ini yang akan mengubah, merestorasi, sehingga hidup kita akan berbuah, buah kebenaran, realita kebenaran, hidup yang berubah, semakin serupa dengan Dia. Nah, saya percaya bahwa kita semua sepakat bahwa ayat 16 2 Timotius pasal 3 ini, khususnya ayat 16, kalau kita perhatikan kalimat pertama dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, saya mau titik beratkan pada kalimat pertama, dikatakan begini, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya percaya semua orang Kristen, semua kita hamba-hamba Tuhan, semua kita yang ada di GBA khususnya, saudaraku, percaya bahwa kalimat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini adalah merujuk kepada Alkitab yang ada di tangan kita. Yaitu dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang, yang kita miliki adalah sungguh-sungguh adalah firman Tuhan yang sempurna. Saudaraku, tidak ada buku lain di luar Alkitab yang bisa diklaim sebagai firman Tuhan. Satu-satunya firman Allah adalah Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, saya mesti mengingatkan dan meneguhkan sekali lagi kepada semua kita, rekan-rekan sepelayanan di GBA, saya mesti mau meneguhkan kita, mari kita jangan pernah ragu
untuk mengakui, memegang teguh, berdiri kokoh, dan percaya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab di tangan kita, firman Tuhan di tangan kita, firman Tuhan yang tertulis di tangan kita, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari kita bersama-sama dengan keteguhan hati kita, dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan percaya yang sungguh-sungguh bahwa buku Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang kuat, firman Allah yang bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan kita percaya bahwa semua tulisan di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah sungguh-sungguh wahyu Allah, adalah sungguh-sungguh diilhamkan oleh Allah. Ini nggak boleh ragu, kita mesti tiba pada satu titik keyakinan, iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Alkitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru, adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki Alkitab cukup? Enggak, saudaraku, karena ayat ini dengan jelas berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau Alkitab yang kita pegang, yang kita percaya semua tulisannya diilhamkan oleh Allah, itu berguna. Tetapi Bapak Ibu Saudara, secara jujur, betapa banyak orang gak mengerti ini. Betapa banyak orang percaya punya Alkitab, tapi tanpa disadari dia sedang memegang Alkitab, tetapi cara pandang, sikap hatinya seolah-olah dia sedang memegang buku yang tidak ada bedanya dengan buku yang lain. Seolah-olah tanpa dia sadari dia sedang memegang buku yang manfaatnya itu ya manfaat yang biasa saja, saudaraku. Tetapi hari ini, saudaraku, saya mau tekankan kepada kita semua GBA, apalagi di Gerakan Baca Alkitab ini, saya bersyukur karena ada misi yang begitu hebat, misi yang begitu dahsyat dari kerajaan Allah, dari Tuhan, di mana Tuhan mau pakai kita semua untuk membawa banyak orang, saudaraku, untuk mereka cinta firman Tuhan, menjadikan baca Alkitab menjadi lifestyle, gaya hidup mereka. Kenapa? Karena kita semua percaya bahwa di dalam firman Tuhan tertulis Alkitab ini, itu memiliki kuasa, karena ini bukan tulisan sembarangan, ini bukan tulisan dari manusia, ini adalah wahyu diilhamkan oleh Allah. Nah, kalau Tuhan yang mengilhamkan ini, Bapak Ibu Saudara, maka dengar baik-baik, artinya firman Tuhan yang terus tertulis ini memiliki kedahsyatan, memiliki kuasa yang ajaib, dan kita bisa mengalaminya. Dan kuasa daripada firman Tuhan yang dahsyat ini paling utama, yang terutama adalah mengubah hidup kita semakin serupa dengan Dia, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa misi GBA ini adalah misi Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang ada di misi GBA ini, teman-teman yang tergabung dalam misi GBA ini, saya mau dorong Saudara untuk tetap berapi-api, tetap bersemangat. Anda sedang adalah misi Tuhan. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang kekal. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang membawa orang untuk mengalami bahwa Alkitab ini berguna. Alkitab ini bukan buku biasa. Alkitab ini adalah firman Allah yang sangat berguna, manfaatnya begitu dahsyat. Nah, dikatakan bahwa firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudaraku, firman Allah mengerjakan 4 hal ini. Saudara, mari kita lihat ayat 17. Kepada siapakah firman Allah ini mengerjakan 4 hal ini? Yaitu firman Allah atau firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menyatakan kesalahan, firman Tuhan memperbaiki kelakuan, dan firman Tuhan mendidik orang atau mendidik kita dalam kebenaran. Kepada siapakah? Mari perhatikan baik-baik ayat 17, dikatakan begini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa antara ayat 16 dan masuk ke ayat 17 itu, saudaraku,
disatukan, saudara, dihubungkan oleh satu kalimat penting. Dikatakan begini, dengan demikian. Jadi sesudah ayat 17 di mana firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, dalam terjemahan yang lain memakai kata sehingga. Nah, sehingga kalau kita memakai kata sehingga dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau firman Tuhan itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran sehingga. Atau dengan demikian, saudaraku, sehingga apa? Sehingga tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Nah, ini penting. Jadi firman Tuhan, saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat begitu dahsyat, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini sehingga katanya, saudaraku, semua orang yang, tiap-tiap orang yang menjadi kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik, untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu berarti begini, dengan adanya di ayat 17 bahwa setiap kepunyaan Allah, setiap orang yang menjadi kepunyaan Allah, itu berarti begini, bahwa ayat 16 itu hanya bisa terjadi, saudaraku, atau yang akan mengalami firman Allah mengajar, firman Allah menyatakan kesalahan, firman Allah memperbaiki kelakuan, firman Allah mendidik ke dalam kebenaran, itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita menjadi kepunyaan Allah? Saya percaya kita semua sudah banyak belajar bahwa tidak ada cara lain kita menjadi anak Allah, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah menerima Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia, saudaraku, datang untuk tinggal di dalam hati kita. Roh Kudusnya dalam hati kita. Pada saat kita menerima Dia, menerima Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, saat itulah kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi penebusan Kristus yang kita terima secara pribadi, penebusan Kristus itulah yang menjadikan kita milik Allah. Karena kata lain daripada penebusan itu adalah dibayar, saudaraku, atau dibeli. Jadi kalau Tuhan Yesus menebus kita dengan cara mati di atas kayu salib, itulah yang menjadikan kita menjadi milik Allah, milik Tuhan di seluruh hidup kita, saudara. Tidak ada cara lain untuk kita menjadi anak Tuhan. Nah, dikatakan oleh ayat ini, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, katanya, maka saudaraku, kita akan mengalami ayat yang ke-16, yaitu firman Tuhan akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan, akan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu akan kita alami. Tetapi saudaraku, kita mesti mengerti dengan benar bagaimana caranya firman Tuhan itu melakukan 4 hal ini kepada setiap kita yang sudah menjadi milik Allah, milik Tuhan. Saudaraku, sederhana. Firman Tuhan yang ada di buku Alkitab, saya mau pakai istilah ini, saudaraku, mesti pindah di dalam hati kita. Barulah firman Tuhan yang sudah pindah, atau firman Tuhan yang sudah masuk, firman Tuhan yang kita sudah serap, firman Tuhan yang sudah kita makan, saudaraku, masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, ke dalam pikiran kita. Kalau hati, pikiran, hidup kita sudah dikuasai, dipenuhi firman Tuhan yang masuk ke dalam kita, ke dalam hati kita, firman itulah yang akan mengajarkan 4 hal ini. Firman Tuhan itulah yang akan bermanfaat untuk 4 hal ini. Firman Tuhan itulah yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi bukan firman Allah di luar kita.
Jadi bukan firman Allah yang hanya tertulis dalam buku Alkitab dan bukunya kita simpan di lemari. Anda boleh buat satu ruangan gudang Alkitab di rumah saudara. Anda boleh punya gudang Alkitab yang isinya mungkin ratusan ribuan buku Alkitab. Tapi dengar baik-baik, itu tidak ada gunanya apa-apa bagi hidup saudara. Karena firman Allah yang hanya tertulis dalam buku dan dibiarkan begitu saja, itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam hidup saudara. Tetapi begitu firman Allah kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, kita pegang, kita yakini dengan sungguh-sungguh dalam seluruh situasi kondisi apapun hidup kita, dengar baik-baik, maka firman yang sudah kita baca, firman yang sudah kita renungkan, firman yang sudah kita makan sebagai makanan rohani masuk ke dalam hati kita, firman itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau ajak sebanyak-banyaknya orang untuk mereka cinta firman Tuhan. Mereka jadikan firman Tuhan sesuatu yang begitu berharga. Jadikan Alkitab itu sesuatu yang begitu penting dalam hidup ini. Oleh karena itu mari teman-teman yang ada di GBA, tetaplah berjuang, tetaplah bersemangat untuk melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Mari bawa sebanyak-banyaknya orang percaya untuk mereka menjadikan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup mereka. Biarlah hidup ini setiap hari tidak bisa terpisahkan dari yang namanya membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan, memegang firman Tuhan. Biarlah setiap hari, apalagi dalam keadaan situasi yang begitu sulit ini, mari biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kita. Firman Tuhan kita alami. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi firman Tuhan kita mesti taati, firman Tuhan kita mesti pegang, dan firman Tuhan kita mesti alami karyanya dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh sharing, oleh renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya sungguh bersyukur dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, lawat setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami tetap berdiri kokoh. Kami tetap memegang teguh bahwa satu-satunya firman Tuhan yang sempurna adalah Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di tangan kami. Oleh karena itu dimulai dari setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, rekan-rekan pelayan-Mu Tuhan di GBA, Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan bawa kami untuk kami terus bertumbuh dalam mencintai firman-Mu, menjadikan baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati misi GBA ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang ibu bernama Bu Hana yang menjadi host di grup B4. Selamat menyaksikan. Salam semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya bersaksi di B4. Saya host Hana, host di tim B4. Pendosa diubahkan menjadi pendoa. Ini ceritanya. Saya pelaku okultisme, suka ke perdukunan, mandi kembang, datang ke tempat-tempat keramat, jimat, susu, seks bebas. Kelakuan saya jauh dari perkenanan Tuhan. Namun karena Tuhan mengasihi saya, Dia panggil saya dengan caranya yang ajaib. Melalui mimpi, Tuhan mengangkat saya dari comberan, dimandikannya, dibersihkannya dari semua dosa yang selama ini mengikat saya. Tahun 2002, saya ingat untuk datang beribadah ke gereja sebulan
Kemudian saya ambil baptis. Setelah baptis, seminggu kemudian saya pelepasan, dilepaskan dari semua dosa yang saya lakukan. Saya akui dosa itu di hadapan Tuhan satu persatu. Dan saya merasa terlepas dari ikatan dosa. Saya dibebaskan dari ikatan itu semua. Dan setelah itu, saya dianjurkan untuk membaca firman setiap hari. Saya lakukan dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Belum puas, saya masih kehausan, saya bergabung di SOM sampai lulus. Belum puas juga, saya bergabung di Geba 5 pasal sehari. Terus saya lakukan berulang-ulang. Kehausan ini terus ada di dalam hatiku. Akhirnya saya gabung di Geba MK 2 pasal sehari. Di situ mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya lakukan. Masih juga belum puas, saya bergabung di persekutuan Efata, yang di situ belajar firman Tuhan, mengupas firman Tuhan agar saya semakin mengerti kedalaman hati Tuhan melalui pembelajaran PA di Efata itu sampai sekarang. Terus saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Geba karena di situ saya rasakan ada pertumbuhan kerohanian. Maka dari itu saya mengajak teman-teman dan banyak yang sudah mengikuti grup baca 5 pasal sehari. Puji Tuhan, itu semua bukan karena kebaikan saya, itu karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan atas saya. Karena Tuhan menaruh di dalam hati saya kemampuan, kemauan untuk mengajak, dan orang-orang yang saya ajak meresponi ajakan itu. Terima kasih, dan saat ini saya juga sebagai pendoa syafaat di gereja, pendoa syafaat, siapapun yang butuh didoakan, saya dengan enteng mendoakannya, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara yang saat ini saya tinggal di Indonesia ini. Bahkan mendunia doa saya sampai, dan kebetulan ada teman yang juga ikut sebagai pendoa syafaat yang padahal tinggalnya berjauhan, ada di Maluku. Setiap malam kami berdoa bagi teman-teman, berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini terkena COVID-19 ini. Berdoa bagi pemimpin Indonesia supaya semakin kuat melakukan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar bila diimani sangat besar kuasanya. Dan itu terjadi, agar terjadi atas bangsa Indonesia keluar dari permasalahan yang saat ini dihadapi. Mari teman-teman untuk terus bergabung di Geba, terus bergabung di Geba MK, supaya banyak jiwa dimenangkan melalui kita-kita yang semakin mendalami, semakin mengerti hatinya Tuhan, dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengajak banyak orang sehingga semakin banyak jiwa boleh dimenangkan oleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kesaksian saya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hana untuk kesaksiannya hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memulihkan masa lalu Bu Hana. Dan sekarang Bu Hana menjadi kesayangannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari kita bersyafaat pada sore hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah PSBB pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada kuasa kedaulatan Tuhan yang bekerja Tuhan atas acara ibadah kami, sehingga acara ini dapat terus terselenggara Tuhan. Semua karena atas kuasa kedaulatan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pembicara pada sore hari ini dan mereka yang melayani dalam ibadah PSBB ini Tuhan. Berkat-Mu terus melimpah Tuhan atas mereka, kuasa perlindungan-Mu sempurna atas mereka dan keluarga mereka Tuhan. Ada kuasa kedaulatan Tuhan yang terus menaungi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan. Biarlah itu akan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi benih yang subur yang akan dan membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan di hadapan-Mu. Engkau berkuasa berdaulat atas bangsa kami. Damai sejahtera atas bangsa Indonesia turun Tuhan atas negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damailah Indonesiaku. Ada naungan Tuhan yang berkuasa berdaulat atas negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Engkau jagai terus bangsa kami Tuhan. Engkau berkuasa berdaulat penuh atas perekonomian di negara kami Indonesia Tuhan. Segala krisis global itu tidak akan melanda negara kami, karena ada kuasa-Mu yang menaungi negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, beserta wakilnya Bapak Amin Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada mereka Tuhan dalam memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terus menaungi mereka, yang mengendalikan berdaulat penuh atas roh, jiwa, dan tubuh Pak Joko Widodo maupun Pak Amin Tuhan Yesus. Sehatikan mereka, sepikirkan mereka, sepakatkan mereka dalam memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu juga sempurna atas Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo maupun Pak Amin Tuhan Yesus. Keluarga mereka dalam perlindungan sempurna daripada-Mu Tuhan. Setiap kebijaksanaan yang diterapkan atas bangsa kami, biarlah itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sepakatkan juga Tuhan Yesus, Presiden dan Wakil Presiden kami, sepikirkan Tuhan dengan jajaran kementerian maupun setiap jajaran pemerintahan di seluruh negara kami Indonesia Tuhan, sehingga dapat membawa negara kami semakin maju, semakin berdaulat Tuhan Yesus, dan berdampak bagi negara lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa tiap mereka yang sakit, yang terkena COVID-19 ini Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan sempurna, mujizat terjadi atas mereka Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas negara kami Indonesia Tuhan. Kau halau segala pandemi dari negara kami Tuhan, dan Kau pulihkan kembali perekonomian kami Tuhan, sehingga kami Tuhan akan menjadi kebangkitan yang luar biasa Tuhan, contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa bagi bangsa lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas setiap pengusaha Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk para pengusaha, berikan hikmat marifat pada mereka Tuhan, untuk apa yang harus mereka lakukan untuk membangkitkan perekonomian di negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami Tuhan Indonesia Tuhan di hadapan-Mu. Kami juga mau membawa GBA di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkuasa berdaulat penuh Tuhan atas wadah ini Tuhan Yesus, atas ladang ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui ladang GBA ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, akan banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan untuk membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi, untuk mencintai firman-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai setiap mereka yang terlibat Tuhan dalam pelayanan di gerakan baca Alkitab ini Tuhan Yesus, untuk menjadi Tuhan perantara-Mu Tuhan dalam memberitakan, dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk melaksanakan amanat agung daripada-Mu Tuhan Yesus. Bawa Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan setiap mereka yang terlibat Tuhan, untuk mereka menjadi dampak, untuk menjadi terang dimanapun mereka Tuhan berada Tuhan, untuk dapat menarik banyak jiwa-jiwa untuk cinta akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap
apapun Tuhan media yang kami pakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan, melalui setiap medsos yang kami pakai Tuhan, kami gunakan biarlah media ini Tuhan dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan, untuk mereka datang untuk bergabung dalam wadah ini Tuhan, untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu turun atas GBA, pengurapan-Mu turun Tuhan secara khusus untuk setiap mereka yang terlibat Tuhan, dari PIC koordinator tim Tuhan sampai setiap host-host yang terlibat Tuhan. Engkau akan memberkati, mengurapi mereka secara khusus Tuhan. Berikan hikmat, marifat, roh yang takut akan Tuhan pada setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, api kebangkitan terjadi Tuhan, juga Tuhan atas GBA Tuhan. Api kebangkitan, api Roh Kudus-Mu terus membakar kami, bergelora atas kami, sehingga kami boleh kembali pada kasih mula-mula yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga terus Tuhan setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kuasa-Mu terus menaungi mereka, perlindungan-Mu terus menaungi mereka, mereka yang terlibat dalam GBA, mereka yang mendengar acara ini, melihat acara ini Tuhan melalui YouTube Tuhan. Engkau menjangkau mereka Tuhan, memberkati mereka, perlindungan-Mu sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari saat ini kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita akhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan dan saya akan berdoa, bersyukur dan berdoa untuk menyampaikan berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami dalam ibadah pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga sekali lagi untuk GBA, mulai dari Pak Ponti, semua pengurus, dan juga semua host di manapun berada, seluruh peserta baca Alkitab di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri persekutuan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati pikiran seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih untuk semua Sobat GBA yang melayani hari ini. Doa pembuka, host Febri dari tim BC, Wicak sebagai WL dari Menara Doa GBA Center, kesaksian oleh Bu Hana dari grup B4, sharing firman Tuhan dan doa berkat Pak Arianto GBA Lampung, juga host Wilya dari tim I untuk doa syafaat. Salam GBA, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami
padamu, selalu rindu mengenal jalanmu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku